Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan pengenalan PLC. Jadi silahkan ditonton sampai habis terkait dengan introduction of PLC. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara diskusi bersama di platform Edmodo. Maka sekarang kita akan coba mempelajari seperti apa sih PLC itu bekerja. Jadi tujuannya hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas secara sederhana PLC itu apa, lalu bagaimana cara kerjanya, sistem kerjanya. Oke, sebelumnya kita coba lihat gambar ilustrasi berikut. Di sini kita harus menyeimbangkan antara perasaan dan logika kita nantinya ketika kita membahas PLC, dan lebih kita kedepankan logika kita nantinya, karena belajar PLC ini lebih banyak menekankan bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus-kasus ataupun contoh-contoh kasus dengan logika pemikiran kita, bukan dengan perasaan kita, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia, what this, ini PLC, ya, perangkat elektronik seperti komputer mini yang punya manfaat yang sangat besar sekali, karena dia bisa membantu pekerjaan manusia. Dan PLC sebenarnya sudah dikembangkan oleh General Motors dari tahun 1968 sampai saat ini, dan jenis maupun merek-merek PLC itu cukup beragam. Ya, ini salah satu contohnya. Ada merek Omron, ada merek Siemens, ada merek Honeywell, Schneider, ABB, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling banyak digunakan di dunia pendidikan yaitu merek Schneider, Omron, dan Siemens. Sedangkan merek-merek lain itu lebih banyak digunakan di industri yang skala besar. Nah, untuk PLC sendiri perlu kita pahami bahwasanya dia memiliki dua tipe nantinya. Ada tipe yang modular dan ada tipe yang compact. Perbedaan sederhananya bisa dilihat langsung pada fisiknya. Kalau untuk PLC tipe modular, dia bagian-bagiannya terpisah-pisah seperti merek Siemens ini maupun merek Schneider ini. Jadi ada bagian power supply-nya, lalu ada bagian CPU-nya, lalu ada bagian modul input dan modul output-nya. Sedangkan yang tipe compact itu satu kesatuan dia dalam satu paket. Jadi di dalam satu paket ini, contohnya Omron ini, dia sudah ada di dalamnya power supply, sudah ada bagian modul input maupun modul outputnya, sudah lengkap dalamnya, ya. Dan masing-masing tipe itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, silakan dicari beda antara tipe modular maupun tipe compact dinilai dari atau berdasarkan dari keuntungan ataupun kelemahannya, kelebihan ataupun kekurangannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sektor industri sendiri, PLC itu sudah sangat lama sekali digunakan di industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri tekstil dan pakaian jadi, industri elektronik, dan industri kimia. Nah, selanjutnya untuk penjelasan sederhana dulu. Dulunya manusia menggunakan kendali konvensional atau kendali manual itu sangat membutuhkan banyak sekali komponen-komponen, sehingga membutuhkan biaya yang besar dan juga space ataupun ruang yang sangat besar dan kurang efektif karena perlu banyak pengabelan, sehingga kita akan sulit sekali nanti ketika ada kerusakan, kita akan sangat sulit sekali harus mencari bagian mana yang harus kita perbaiki. Nah, setelah berkembangnya dunia teknologi, khususnya di bagian PLC, panel kendali konvensional itu
sudah beralih ke panel kendali terprogram. Nah, salah satunya menggunakan teknologi PLC, sehingga sistem kendalinya lebih sederhana, lebih tersentral, dan tidak membutuhkan banyak ruang, ya. Jadi bisa diperhatikan kalau panel konvensional itu lebih banyak butuh ruang dan butuh biaya yang besar, sedangkan yang untuk yang panel kendali terprogram itu lebih banyak menggunakan PLC nantinya, dan kendalinya lebih terprogram dan lebih mutakhir lah, ya. Kita lanjutkan. Untuk blok diagramnya sendiri, ini sebenarnya blok diagram besarnya ada 3, yaitu ada bagian peralatan inputnya nanti, lalu ada bagian dari pemrosesannya sendiri yaitu PLC-nya nanti, dan ada bagian outputnya di sini. Lalu ada bagian programming device, ini kita membutuhkan nanti aplikasi bantu dan juga membutuhkan media laptop ataupun personal komputer untuk membuat pemrogramannya. Nah, kita perhatikan di sini dalam satu unit PLC nantinya sudah ada di dalamnya itu power supply, lalu ada central processing unitnya, lalu ada user memory, lalu ada data memorinya. Kemudian ada serial portnya untuk menghubungkan ke programming device-nya. Oke, itu blok diagramnya. Nah, lebih sederhana lagi nanti bentuknya seperti ini. Lalu ada peralatannya yang memang harus kita pahami nanti untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Tapi di sini sederhana sudah dilihatkan bahwasanya peralatan input tuh yang bisa kita kendalikan berupa push button, limit switch, level switch, flow switch, dan lain sebagainya. Begitu juga peralatan keluarannya atau peralatan outputnya. Itu ada berupa nanti motor listrik, solenoid, heater, lampu, dan lain sebagainya. Lalu bagian programmable controllernya ataupun PLC-nya sendiri nanti itu kita harus merangkai diagram ladder namanya, bahasa pemrogramannya. Jadi kita membuat pemrogramannya menggunakan software bantu, ya, namanya CX Programmer, ya. Nah, itu nanti dimanfaatkan untuk membuat logika pemrogramannya. Nah, kita sederhanakan seperti ini. Jadi nantinya sebagai contoh, kalau kita mengendalikan satu buah unit motor listrik menggunakan push button ataupun limit switch ataupun sensor, ya, maka nanti kita bisa membuat logikanya pada bagian PLC-nya, ya. Nah, bagaimana selanjutnya nanti tentu kita akan lebih dalam lagi nanti membahas bagaimana membuat pemrogramannya. Oke, kalau kita analogikan pada diri kita, bahwasanya konsep ataupun cara kerja PLC itu cukup sederhana nantinya, ya. Seperti kita manusia memiliki panca indera, yaitu mata, telinga, kulit, kemudian hidung, dan juga mata. Nah, itu sebagai sensor-sensornya, sebagai peralatan input kita. Lalu bagian untuk pemrosesannya atau pemrogramannya, kita memiliki otak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tentu sudah terprogram sangat kompleks sekali, ya. Sudah banyak instruksi-instruksi ataupun perintah yang diprogramkan dalam otak kita. Kemudian bagaimana dengan peralatan outputnya? Nah, itulah gerakan-gerakan yang kita hasilkan, ya. Contohnya kaki yang bergerak, mata yang berkedip, tangan yang bergerak, dan lain sebagainya. Jadi proses kerjanya ataupun prinsip kerjanya sama halnya dengan kita manusia. Ketika sebagai contoh, ketika kita melihat ada api yang menyala ataupun kebakaran yang terjadi, mata kita akan melihat api tersebut, dan ketika mata melihat api, maka mata akan mengirim sinyal ke otak, memberi perintah. Kira-kira otak kita akan memberi perintah apa selanjutnya? Apakah kita harus berteriak nantinya meminta tolong, ataupun kita akan bergerak untuk mencari air? Nah, itu tuh perintah dari otak. Sedangkan outputnya yaitu tadi, bisa saja kita mengeluarkan suara ataupun kita berlari. Nah, jadi secara konsep cara kerja PLC
bisa dianalogikan seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini ataupun pada video kesempatan kali ini Bapak cukupkan, dan terima kasih. Dan tolong dibantu untuk di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.